Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Heru. Beberapa hari yang lalu terjadi hujan es di Sukabumi dan Skadau, Kalimantan Barat. Nah, untuk hal itu saya ingin bertanya kepada Bapak Eko Wardoyo mengenai hujan es dan lain-lain nanti pertanyaannya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, Ini, selamat Pak. sore semuanya. Jadi kemarin itu terjadi hujan es gitu, Pak. Ya. Beritanya terjadi hujan es di Sukabumi. Kita mulai dulu dari pengertian hujan dulu, Pak. Hujan itu apa, Pak? Oke. Ke definisi dari hujan atau dikenal dengan presipitasi. Jadi sebenarnya presipitasi itu adalah produk dari proses kondensasi uap air di atmosfer yang kemudian jatuh ke permukaan. Nah, nanti kalau di kita di wilayah tropis atau di Indonesia lebih mengenal dalam bentuk liquid atau bentuk cair. Tapi secara definisi presipitasi atau hujan itu bisa jatuh dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk padatan. Salah satunya yang sering kita jumpai di wilayah tropis atau di Indonesia adalah hujan es. Nah, varian dari hujan dalam bentuk padat atau solid itu dikenal dengan istilah snow atau salju, kemudian sleet, ada juga disebut dengan graupel. Sedangkan yang liquid selain hujan yang kita kenal ada juga disebut dengan drizzle. Jadi masing-masing bentuk yang jatuh ke permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi temperatur yang berada di bawah lapisan freezing level. Ini, Pak, Ya. apakah ada ini, Pak, untuk membedakan itu semua bagaimana, Pak? Pembedanya itu apa, Pak? Oke. Kan namanya kan banyak ya, Pak. Itu pembedanya apa, Pak? Oke. Untuk perbedaannya sendiri yang dalam satu varian, ya kan, untuk hujan yang jatuh dalam bentuk cair itu ada hujan yang umum kita temui dan drizzle. Nah, ini yang membedakan nanti adalah bentuk dari hujan yang dirasakan. Jadi kalau hujan pada umumnya kita merasakan basah. Jadi kalau kita keluar itu kita rasakan basah. Kemudian kalau kita lihat ada genangan, ada percikan. Sedangkan drizzle kita hanya merasakan basahnya, tapi kita tidak merasakan atau tidak bisa melihat secara fisiknya atau tidak terlihat secara kasat mata. Tapi kita merasakan basah. Jadi kalau kita keluar baju kita basah tapi tidak merasakan atau tidak melihat adanya hujan. Kalau kemudian ada genangan kita tidak bisa melihat genangan. Varian selain dari hujan sendiri yang dalam bentuk padat, salju itu dialami di lintang tengah dan lintang tinggi yang memiliki 4 musim. Sedangkan variannya sendiri bisa dalam bentuk sleet, salju yang bentuknya lebih lembut. Kemudian graupel itu sama dengan hujan es tapi komposisinya dia lebih soft, jadi lebih lembut juga. Kemudian ada juga yang dikenal dengan freezing rain atau hujan beku. Nah, ini nanti beda dengan salju. Biasanya hujan beku ini menjadi salah satu fenomena yang menghasilkan atau menyebabkan kerugian material yang sangat tinggi, karena hujan beku itu sangat berbahaya, terutama pada saat terjadi di jalan raya, karena menyebabkan licin dan kecelakaan. Banyak tercatat kejadian freezing rain atau frozen rain yang menyebabkan korban jiwa yang cukup banyak. Kalau untuk pengertian fenomena hujan es sendiri itu apa, Pak? Ya, oke. Hujan es adalah kembali ke definisi awal bahwa produk dari kondensasi uap air yang jatuh ke permukaan dalam bentuk padat. Nah, kondisi yang menyebabkan adalah satu proses di mana pembentukan awan atau awan badai atau awan yang dikenal sebagai thunderstorm itu memiliki
aliran udara yang sangat kuat atau yang dikenal dengan updraft yang sangat kuat, sehingga nantinya proses terbentuknya partikel es itu menjadi sangat besar. Secara umum biasanya pada saat terjadi pertumbuhan awan hujan, uap air itu naik ke atas atmosfer, melewati batas di lapisan 0 derajat, dia akan berubah menjadi super cooling water, yaitu uap air yang sangat dingin. Kemudian karena massa udara updraft tadi, dia akan terus didorong ke atas sehingga terbentuk lapisan kristal es atau es yang padat. Nah, dalam kondisi ini ukurannya akan semakin membesar sehingga akhirnya dia akan terjatuh atau karena pengaruh gravitasi dia akan jatuh. Dalam kondisi normal pada saat jatuh dia melewati freezing level lagi atau lapisan 0 derajat dan jatuh ke permukaan dalam bentuk air atau hujan yang kita kenal. Nah, dalam kasus hujan es karena updraftnya sangat kuat, es yang sudah terbentuk yang jatuh ke bagian bawah itu terangkat lagi oleh massa udara yang naik atau aliran udara ke atas tadi yang dikenal dengan updraft, sehingga partikel es yang sudah padat tadi bergabung dengan massa udara dingin yang diangkat atau yang terbawa oleh updraft tadi, sehingga ukuran dari es itu akan menjadi bertambah besar dan sangat besar. Semakin kuat updraftnya maka semakin besar es padat yang terbentuk ukurannya. Nah, sehingga pada saat ukurannya sudah sangat besar dan updraftnya sudah tidak mampu lagi menahan, dia akan jatuh ke bawah atau ke permukaan dalam bentuk es yang padat. Kalau misalnya Pak, ada ini secara pemahaman umum gitu Pak. Gimana kalau pemahamannya itu begini Pak? Hujan ada hujan es, ada hujan air misalnya kan. Okay. Nah, hujan es itu didefinisikan sebagai karena tidak meleleh apa ya bahasanya Pak? Ada pemanasan, tidak mencair secara tidak sempurna. mencair. Gimana Pak kalau pemahamannya itu Pak? Ya, tidak mencair secara sempurna karena memang kristal es yang terbentuk atau es padat yang terbentuk itu sangat tinggi, sehingga karena faktor gravitasi kecepatan jatuhnya itu sangat cepat sekali, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencair secara sempurna itu tidak terpenuhi. Nah, ukuran es yang terbentuk di awan tadi itu akan dipengaruhi oleh ketinggian dari freezing level, sehingga nantinya besar dari ukuran es yang jatuh ke permukaan itu sangat bervariasi. Kalau di Indonesia tercatat biasa dilaporkan ukurannya antara 1 hingga 2 cm atau 10 sampai 20 mm. Catatan ukuran hail atau hujan es terbesar itu masih dipegang, rekornya itu masih tercatat di tahun 2010 di Colorado, itu ukurannya hampir sebesar ukuran bola kaki. Jadi ukuran sepak bola itu sebesar itu ukurannya. Jadi itulah kenapa kemudian hujan es menjadi salah satu fenomena yang dianggap sebagai fenomena hidrometeorologi yang menyebabkan kerugian. Ya. Umumnya hujan es atau hail ini terjadi di musim kemarau, musim panas, Pak. Sedangkan untuk di Indonesia dari banyak catatan fenomena hujan es banyak terjadi di masa-masa peralihan. Seperti sekarang sekitar bulan Juli, Agustus, kemudian nanti di Oktober, November, kemudian di kisaran Maret, April. Jadi memang fenomena hujan es itu salah satu yang sering terjadi di masa peralihan. Jadi anggapan bahwa tidak meleleh secara sempurna itu bisa dikatakan dianggap benar seperti itu Pak? Iya, benar. Karena memang ada kondisi yang mendukung sehingga es tetap jatuh ke permukaan dan tidak mencair secara sempurna. Kalau untuk lamanya terjadinya hujan es itu bisa nggak Pak diketahui Pak? Oke. Kalau untuk durasi atau lama terjadi hujan es,
rekor terlama yang pernah tercatat di penelitian meteorologi yang resmi itu tercatat sampai 30 menit secara kontinu ya. Secara kontinu hujan es turun secara terus-menerus dalam durasi 30 menit yang menyebabkan tumpukan material esnya itu sampai mencapai ketebalan 1 kaki atau 30 cm. Jadi itu histori yang tercatat, jadi record yang tercatat seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus di Indonesia umumnya durasinya sangat singkat. Jadi hanya sesaat terjadi, mungkin tercatat sekitar 5 menit, kemudian dia sudah hilang. Nah, kebanyakan dari kasus hujan es biasanya sesudahnya dibarengi dengan hujan sedang hingga lebat. Kalau di berita yang beredar itu di Sukabumi itu terjadi selama 30 menit. Itu benar nggak, Pak? Oke. Pertama, kalau dilaporkan bahwa 30 menit, mungkin yang perlu kita lihat adalah dampaknya sendiri. Hujan lebat maksimum, terutama kalau untuk hujan es itu biasanya kalau menggunakan radar kita bisa lihat nilai reflektivitasnya itu lebih dari 50 dBz yang menyatakan hujannya sangat lebat. Hujan sangat lebat secara kontinu yang berlangsung hingga 30 menit pasti meninggalkan genangan. Nah, itu. Begitu juga jika memang terjadi hujan es dengan durasi sampai 30 menit, es padat membutuhkan waktu mencair yang lebih lama. Walaupun ukurannya hanya kecil 1 hingga 2 mm, dengan durasi 30 menit maka endapan dari hujan es yang terjadi di Sukabumi itu bisa dilihat kalau memang sampai dengan 30 menit durasinya. Bapak tadi maksud arti dari bisa dilihat itu maksudnya secara data atau secara visual, Pak? Oke. Potensi hujan es bisa diamati dengan menggunakan beberapa sensor pengamatan yang dimiliki oleh BMKG atau data pengamatan yang dimiliki BMKG, baik menggunakan satelit cuaca atau radar cuaca. Nah, yang dari pengalaman, terutama pengalaman saya pada saat menggunakan atau menganalisa radar kejadian hujan es, itu sangat efektif menggunakan radar cuaca. Karena dengan menggunakan data pengamatan radar cuaca, kita bisa melihat profil vertikal dari awan penyebab hujan es. Karena awan penyebab hujan itu sangat khas bentuknya, karakteristiknya sangat khas. Jadi secara visual dengan menggunakan produk, salah satu produk radar cuaca, menggunakan produk maksimum ataupun menggunakan produk vertikal profilnya, kita bisa lihat penampakan dari awan penyebab hujan es itu memiliki karakteristik yang sangat khas, di mana nilai reflektivitas di atas breezing level atau di atas ketinggian 7,5 km itu bisa mencapai lebih dari 50 dBz. Sedangkan umumnya pada saat uap air berubah menjadi es dengan menggunakan pengamatan radar, maka nilai reflektivitasnya akan semakin rendah. Jadi untuk kasus di Sukabumi, pengamatan radar cuaca Tangerang hanya menunjukkan potensi hujan es dalam satu kali pengamatan. Jadi satu kali pengamatan. Nah, dari data ini kita bisa pastikan bahwa durasi hujan es itu tidak lebih dari 5 menit. Jadi begini, berdasarkan, jadi bisa dibandingkan gitu, Pak, ya? Bisa dibandingkan dengan data radar bahwa benar tidak hujan es yang terjadi di Sukabumi itu 30 menit durasinya, seperti itu, Pak? Ya, kalau untuk hujan secara umumnya memang mencapai 30 menit, tapi hujan yang berpotensi turun dalam bentuk padat menjadi es itu tidak lebih dari 5 menit. Dan itu juga sama dengan kalau kita lihat nanti di data radar Sintang pada saat kasus hujan es di Sekadau 1 hari sebelumnya, profilnya sama.
nanti kita bisa bandingkan. Jadi tools yang sangat efektif untuk melihat potensi hujan es salah satunya adalah radar cuaca, baik menggunakan produk dasarnya, menggunakan produk Max, ataupun menggunakan algoritma khusus untuk mendeteksi potensi hujan es yang ada di aplikasi-aplikasi radar. Dan perlu waspadai karena memang kita sekarang masuk ke masa peralihan, maka potensi kejadian hujan es terutama di beberapa wilayah yang memang tercatat sering terjadi hujan es itu memiliki kesempatan untuk berkurang. Kalau untuk di Indonesia sendiri ini enggak Pak, ada nggak wilayah-wilayah yang memang berpotensi setiap tahun terjadi hujan es seperti itu, ada nggak Pak? Sebenarnya secara umum setiap wilayah memiliki potensi yang sama. Namun yang tercatat beberapa kali terjadi seperti wilayah Bandung, kemudian Sukabumi, kemudian di Bogor, kemudian di Rangkas Bitung, dan beberapa wilayah terutama yang di wilayah Jawa itu cukup sering terjadi. Kalau untuk di daerah timur sendiri Pak, potensinya ada atau enggak Pak? Dari segi geografis Sama, beberapa waktu yang lalu sempat dilaporkan adanya kejadian hujan di wilayah Jayapura. Jadi dengan kondisi pertumbuhan awan konvektif yang cukup kuat di wilayah tropis, maka potensi hujan es sama di semua wilayah. Hanya mungkin tercatat dan tidak tercatat. Kalau untuk mendeteksi potensi hujan es sendiri ada nggak Pak? Untuk mendeteksi potensi hujan es, seperti yang saya sampaikan tadi, BMKG juga sudah memiliki cukup banyak populasi radar cuaca, kemudian sudah memanfaatkan modeling. Jadi yang paling efektif adalah menggunakan radar cuaca. Di samping menggunakan tools lain seperti satelit, kemudian model. Baik Pak Eko, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Mas. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasan tentang hujan es yang terjadi di Sukabumi beberapa hari yang lalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.